Kadang-kadang kemunculanku berupa solusi atau gagasan yang bagus. Kadang-kadang pada saat genting atau membuat segalanya lebih mudah. Ada lagi hal-hal lain yang kulakukan, tapi pada umumnya orang-orang tidak menyadari akulah yang melakukannya. Orang tua itu menyatakan bahwa seminggu yang lalu dia terpaksa muncul di hadapan seorang pekerja tambang dalam wujud sebongkah batu. Pekerja tambang itu telah meninggalkan segala-galanya demi menggali batu-batu zamrud. 5 tahun lamanya dia menggarap sebuah sungai, memeriksa ratusan ribu batu untuk mencari zamrud itu. Kemudian dia hampir saja menyerah. Padahal kalau dia mau memeriksa satu saja lagi, dia akan menemukan batu zamrud impiannya. Berhubung pekerjaan ini telah mengorbankan segala-galanya demi memenuhi takdirnya, orang tua itu memutuskan untuk campur tangan. Dia mengubah dirinya menjadi batu yang bergulir ke kaki pekerja tambang itu. Si pekerja tambang dengan kemarahan dan frustasi memuncak karena 5 tahun bekerja tanpa hasil, memungut batu itu dan melemparkannya. Tapi begitu kuat lemparannya, hingga batu itu menghantam batu lain dan memecahkannya. Dan di sana, di dalam batu yang pecah itu, tampak batu zamrud yang paling indah di dunia. Di masa-masa awal kehidupan mereka, manusia sudah tahu alasan keberadaan mereka, kata orang tua itu dengan nada getir. Barangkali itu juga sebabnya mereka menyerah terlalu cepat. Tapi memang begitulah adanya. Si anak lelaki mengingatkan orang tua itu bahwa tadi dia menyebut-nyebut tentang harta karun. Aliran air mengungkap keberadaan harta terpendam, dan air pula yang menguburnya, kata orang tua itu. Kalau kau ingin belajar tentang hartamu, kau harus memberikan padaku 1/10 dari domba-dombamu. Bagaimana kalau 1/10 dari hartaku saja? Orang tua itu tampak kecewa. Kalau kamu mulai dengan menjanjikan sesuatu yang belum kau miliki, kau akan kehilangan hasratmu untuk berusaha memperolehnya. Si anak mengatakan pada orang tua itu bahwa dia sudah menjanjikan 1/10 harta karunnya kepada si perempuan Gipsi. Orang Gipsi memang ahlinya menjebak orang. Orang tua itu mendesah. Tapi pokoknya, syukurlah kau sudah belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Itulah yang berusaha diajarkan oleh para kesatria cahaya. Orang tua itu mengembalikan buku si anak. Besok, pada jam yang sama, bawakan aku 1/10 dari domba-dombamu, dan akan kuberitahukan padamu cara menemukan harta karun itu. Selamat siang. Lalu orang tua itu menghilang di sudut alun-alun. Si anak lelaki meneruskan membaca bukunya, tapi tak lagi bisa memusatkan pikirannya ke sana. Dia merasa tegang dan kesal, sebab dia tahu orang tua itu benar. Dia pergi membeli sebongkah roti di tukang roti, sambil berpikir-pikir. Haruskah dia memberitahukan si tukang roti apa yang telah dikatakan orang tua itu tentang dirinya? Kadang, lebih baik membiarkan segala sesuatu apa adanya, pikirnya, dan dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Kalau dia bicara, selama 3 hari tukang roti itu akan berpikir untuk meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya. Padahal, dia sudah terbiasa dengan kehidupannya saat ini. Si anak lelaki mesti menahan diri supaya tidak membuat gelisah si tukang roti. Maka dia pun mulai berjalan-jalan mengelilingi kota itu. Dan tahu-tahu, dia sudah berada di gerbang-gerbang kota. Ada sebuah bangunan kecil di sana, dengan loket untuk orang-orang memberi karcis ke Afrika. Dia tahu Mesir ada di Afrika. Bisa saya bantu? Tanya laki-laki di balik loket. Barangkali besok saja, saut si anak sambil pergi. Kalau dia menjual seekor dombanya, uangnya cukup untuk menyeberangi selat.
Gagasan ini membuatnya takut. Satu lagi tukang mimpi, kata si penjual tiket kepada asistennya, sambil memandangi anak laki-laki yang pergi menjauh itu. Dia tidak punya cukup uang untuk bepergian. Tadi, ketika berdiri di depan loket karcis itu, si anak teringat domba-dombanya, dan dia memutuskan akan kembali menjadi gembala saja. Dalam 2 tahun, dia telah mempelajari seluk-beluk penggembalaan. Dia tahu cara mencukur domba, cara mengurus domba-domba betina yang bunting, dan cara melindungi domba-dombanya dari serigala-serigala. Kita lanjutkan esok malam.